Baik, nama saya Binu Torodana dan di sini saya akan menjelaskan tentang kode yang sudah saya buat. Jadi di sini saya telah membuat sebuah program dengan bahasa C, yaitu mengenai sistem kasir toko buku yang sederhana dibuat dengan program bahasa C. Baik, jadi langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama ini ada include stdio dan include string h, yang mana dua ini adalah deklarasi library pada bahasa C. Include stdio ini untuk beberapa logika seperti logika simbol seperti printf dan juga scanf. Kalau di string h ini nanti lebih ke operasi string. Nanti kita akan pakai juga namanya adalah strcpy ini ya, string copy. Baik, jadi di sini ini adalah namanya komen, yang mana ini nggak akan keluar atau nggak akan muncul di run nanti. Oke, kita coba run dulu programnya ya. Contohnya seperti ini. Jadi ini adalah sistem kasir toko buku otomatis. Kalau kita run nanti akan muncul selamat datang di toko buku Dev, dan ini adalah 10 buku yang tersedia dari Janji, Alsterlake sampai Richard Burdett beserta penulis atau autor dan juga harga satu bukunya. Dan di sini diminta input dari user atau dari pengguna, masukkan jumlah buku yang ingin dibeli. Di sini kita bertindak sebagai kasir. Katakanlah kita akan membeli 2 buku. Nah, di sini ketika kita inputkan 2, pilih nomor buku ke 1. Nomor buku kita akan pilih salah satu dari 10 buku yang tersedia. Misal saya mau memilih nomor 5, Negeri 5 Menara. Kita enter dan nanti akan ada deklarasi buku Negeri 5 Menara ditambahkan dengan harga 55.000 sesuai dengan harganya di sini. Dan kalau kita ketik misalnya di sini ada 10 buku, tapi kita ketikkan selain 10 misalnya 100, nomor 100. Ketika kita enter nanti akan muncul pilihan tidak valid atau diulangi. Nah, nanti kita misal buku yang ke-9 The Power of Habit, Carl Stanhick ya. Nanti buku The Power of Habit telah ditambahkan dengan harga 70.000, yang mana ketika kita beli 2 buku, yang pertama tadi yang Negeri 5 Menara dan juga Power of Habit, nanti harganya akan dijumlahkan 55.000 ditambahkan 70.000 dan totalnya adalah 125.000, dan kita punya uang katakanlah 30.000. Ketika kita enter nanti ada menunya uang tidak cukup, terima kasih telah belanja. Dan misal kita run lagi ya di sini. Misal kita run lagi untuk nah di sini kita beli satu aja deh. Kita buku yang nomor 2 Alsterlake. Misalnya uangnya kita 90.000. Nanti akan ada kembaliannya 30.000 sesuai dengan uang kita 90.000 dan total belanjanya kita 60.000. Jadi 90.000 dikurangi 60.000 itu adalah 30.000 gitu untuk uang kembaliannya kita. Nah, kita kembali lagi masuk ke penjelasan program. Yang pertama tadi kan udah di include library atau di deklarasi library. Ini selanjutnya di komen, nggak akan tereksekusi ya di terminalnya kita. Selanjutnya ini ada int main. Int main ini sebagai deklarasi awal programnya kita di bahasa C. Jadi ya setiap programnya di bahasa C ada int main ini. Dan ini adalah tipe data dan juga beberapa variabel yang dibutuhkan untuk program ini. Yang pertama tipe data karakter. Ini nanti kita akan ada namanya variabel nama buku. Ini akan ada beberapa nama buku di sini. Itu kita kasih tipe data karakter, yang mana pembatasnya adalah 50 karakter di sini. Jadi selanjutnya di sini ada integer juga. Integer ini adalah tipe datanya punyanya harga buku, variabel harga total, uang bayar, kembalian, dan juga jumlah beli. Jadi di sini kita ada 2 tipe data. Yang pertama adalah karakter dan juga integer. Lalu bedanya apa antara karakter dan juga string? Kalau string kan gini aja ya, ini namanya string. Nah, teman-teman, string itu adalah kumpulan dari beberapa karakter. Sedangkan karakter itu kita jumlahnya adalah per satu karakter. Misalnya satu karakter itu adalah A, 1B, selanjutnya C. Itu adalah dihitung satu-satu karakternya. Dan di sini ada batasnya 50. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut di program selanjutnya. Dan selanjutnya dia ada deklarasi list buku yang tersedia menggunakan perintah printf. Karena kita pakai bahasa C, kita pakainya adalah printf, bukan print biasa seperti di Python. Di sini kita deklarasikan dulu selamat datang di toko buku Dev sampai pilihan buku yang tersedia nomor 1 sampai nomor 10 di sini. Lalu di sini ada /n. Ini gunanya adalah seperti membuat baris baru. Jadi ketika nanti ini udah dieksekusi, nanti akan ada
enter dulu atau baris baru dulu, baru nanti di sini akan tereksekusi. Jadi nanti seperti yang ada di terminal mana tadi. Nah nanti, aduh kok error tuh. Run. Duh, mana yang error ya? Oke, nggak ada yang error. Jadi cuma kesalahan aja ya. Di sini setelah ada deklarasi selamat datang di toko buku HPN Dev, lalu akan muncul enter di sini. Selanjutnya baru ganti baris. Ini adalah fungsinya dari /n ini. Setelah semuanya tereksekusi di sini melalui printf, selanjutnya ada kita masukkan perintah input jumlah buku yang dibeli. Yang pertama kita deklarasikan juga masukkan jumlah buku yang ingin dibeli dengan perintah printf. Selanjutnya melalui printf ini kita minta user untuk menginput kira-kira berapa jumlah buku yang ingin dibeli oleh customernya kita. Kita bertindak sebagai kasir di sini. Ini ada apa ini namanya? Karakter dikasih D. Ini artinya adalah untuk nanti agar variabel jumlah beli ini, kan jumlah beli tadi kan variabelnya bertipe data integer. Jadi di sini kita pakainya ini apa kayak %d gitu. Ini untuk tipe data integer atau int. Jadi ketika nanti kita udah masukkan berapa jumlah buku yang ingin dibeli oleh customer, nanti akan dimasukkan misalnya 1, 2, 3, 4, 5 sampai misalnya 100 buku. Nanti 100 itu akan disimpan ke dalam variabel jumlah belinya di sini. Nah, setelah itu kita masuk ke perintah yang selanjutnya. Itu adalah perulangan for. Nah, di sini perulangan for ini adalah suatu perulangan. Contohnya, kita kasih tipe data integer pada variabel i yang mana defaultnya adalah bernilai 0. Jadi awalnya dari nilai awalnya adalah 0. Ketika variabel i ini lebih kecil dari variabel jumlah beli itu adalah integer yang udah kita input sebelumnya, yang udah dimasukkan ke dalam variabel ini. Ketika i lebih kecil daripada jumlah beli, maka nantinya i ini akan tereksekusi atau perulangan ini akan tereksekusi 1 kali. Nah, nanti ketika udah tereksekusi, i-nya ini akan bertambah 1. Ini ada bertambah 1. Jadi urutannya adalah ini pada deklarasi printf, pilih nomor buku ke %d, ini bertipe data integer. Misalnya kita tadi kan udah masukkan jumlah buku, misalnya kita beli 2 buku, maka kita akan memilih 2 jenis buku yang nantinya akan dibeli oleh customernya kita. Contohnya gini, ketika kita pilih 2 buku misal, habis itu kita masukkan yang pertama adalah buku tentang janji, maka di sini akan tereksekusi perulangannya sebanyak 1 kali. Setelah tereksekusi 1 kali, nanti nilai i ini akan ditambah 1. Jadi nanti akan tereksekusi di sini, pilih nomor buku ke %d. I %d ini adalah masukan dari i variabel i ditambah 1. Jadi misalnya i-nya tadi defaultnya 0 ditambah 1, jadi pilihan buku nomor 1 itu bukunya ini. Habis itu nanti tereksekusi kembali, misal selama jumlah belinya ini belum sama dengan atau kurang dari i, maka di sini perulangannya akan terus berulang seperti itu. Nanti i-nya ini akan bertambah, misalnya i-nya adalah 2 tambah 1 jadi 3. Kalau kita udah pilih jumlah belinya 3, maka perulangannya di sini akan berhenti. Nah, masuk ke logika switch di sini, switch pilihan buku, strcpy tujuan sumber. Jadi switch ini adalah seperti kondisi if else, yang mana ini lebih simple dan juga lebih rapi, karena di sini ketika nanti kita misal memilih 3 buku, di sini kita akan ada pilihan case yang pertama sampai case yang 10 sesuai dengan brief yang udah kita buat tadi, nomor 1 sampai nomor 10. Nah, case yang pertama ini adalah jenis buku apa yang pertama? Buku yang pertama adalah janji, autornya Terelie dengan harga 50.000 per 1 bukunya. Karena harganya 50.000, kita masukkan angka 50.000 ini, nilai 50.000 ke dalam variabel harga buku, yang mana tipe datanya adalah integer. Selanjutnya seperti udah kita deklarasikan di string h tadi ya, ini kita akan ada logika strcpy, atau strcpy ini nantinya
akan menambahkan ini petunjuknya. Sumbernya ini adalah, ini kan tadi kan tipe datanya karakter ya. Karakter ini akan dimasukkan ke dalam variabel nama buku atau array di sini. Pakai karakter ya, variabel tipe data karakter yang mana batasnya ada 50 karakter. Janji ini akan dimasukkan ke dalam variabel nama buku, dan setelah case 1 ini selesai atau udah terpilih, kita akan langsung break atau berhenti programnya dan selanjutnya disesuaikan lagi kembali ke perulangan yang selanjutnya selama perulangannya itu masih berjalan dan nilai I belum sama dengan atau lebih dari jumlah belinya, seperti itu. Misal case yang pertama, contohnya gini, kita beli 2 buku, yang pertama buku yang kedua. Jadi karena kita memilihnya angka 2, otomatis nanti yang akan tereksekusi harus ini, kita ketik 2, jadi nanti satunya di skip, case 2-nya tereksekusi, selanjutnya langsung break. Break ini akan kembali lagi ke perulangan yang awal. Misalnya kita milih 6, jadi 1 sampai 5 nanti akan terskip, selanjutnya yang ke-6 ini akan tereksekusi dan langsung break lagi, kembali lagi ke pilihan awal. Nah, ketika nanti nilai I udah sama dengan atau lebih dari jumlah beli, maka nanti akan continue atau berlanjut. Nah, teman-teman, lalu gimana ketika nanti ini kan cuma ada case yang pertama sampai ke 10, tapi kita input nilainya itu lebih dari 10 atau angkanya bukan antara 1 sampai 10. Nanti nilai defaultnya ketika kita input bukan antara 1 sampai 10 adalah kita deklarasi printf, yaitu pilihan tidak valid, ulangi. Jadi akan kembali lagi ke perulangan yang awal. Nanti sampai kita pilih antara case yang pertama hingga case yang ke-10. Nanti akan berulang sampai nilai I-nya ini sama dengan atau lebih dari jumlah beli yang udah kita tentukan sejak awal. Setelah itu baru harga total, variabel harga total ini adalah penjumlahan dari beberapa harga buku, atau gampangnya adalah ketika kita beli 3 buku, jadi harga total ini adalah penjumlahan antara harga buku 3 ini. Jadi harga total ini akan terus berulang sampai jumlah bukunya itu selesai tereksekusi semuanya. Harga bukunya misalnya 50.000. Yang pertama, harga buku kedua 20.000, harga buku ketiga 20.000. Otomatis di sini akan bernilai 90.000. Jadi harga total ini yang pertama adalah 50.000, karena yang selanjutnya adalah 20.000, jadi harga total ditambah harga buku yang kedua yaitu 20.000. Nanti di sini akan bernilai 70.000 dan kembali lagi akan ditambah lagi dengan harga buku yang ketiga yaitu 20.000, dan di sini harga totalnya akan bernilai 90.000. Selanjutnya ketika semuanya udah tereksekusi, kita masuk ke perintah yang selanjutnya yaitu printf buku persen string ditambahkan harga rupiah persen D nama buku harga buku. Jadi persen string ini adalah tipe data yang nantinya akan diisi oleh variabel nama buku. Jadi ini nanti akan digunakan ketika masukkan jumlah beli, misal 3 buku yang pertama 2. Nah, di sini buku Alsterlik ini adalah variabel nama buku yang udah kita pilih dari nomor buku yang kedua ini. Ini Alsterlik. Ditambahkan harga rupiah persen D harga buku. Variabel harga buku ini dari mana? Variabel harga buku ini dari harganya miliknya Alsterlik 60.000. Alsterlik ditambahkan dengan harga 60.000. Pilih nomor buku yang kedua, nomor 1, yaitu adalah janji dari 50.000. Enter. Selanjutnya pilih nomor buku 1 lagi. Nah, di sini ketika tadi udah pilih 211, nanti akan ada Alsterlik 60.000, janji 50.000, janji 50.000. 60 tambah 50 tambah 50 akan menghasilkan nilai 160.000 rupiah. Nah, di sini ketika semuanya udah tereksekusi dengan baik, nanti ada perintah yang selanjutnya adalah printf total harga belanja rupiah persen D atau tipe data bernilai integer ya, dari variabel harga total. Harga total ini adalah penjumlahan dari beberapa buku tadi. Katakanlah 3 buku, harga totalnya di sini akan tereksekusi di sini. Jadi harga total akan dimasukkan ke dalam variabel di sini persen D. Jadi di sini akan menghasilkan total harga belanja Rp160.000. Selanjutnya kita minta user untuk input kira-kira uang yang dibayarkan oleh user itu berapa atau oleh customer itu berapa.
printf masukkan uang bayar, scanf untuk menginput nilai atau variabel uang bayar ini dengan tipe data integer atau %d. Jadi berapa uang yang kita input, misalkan katakanlah 800.000 di sini. Oke, kita enter. Maka 800.000 ini akan masuk ke dalam variabel uang bayar yang mana bernilai atau bertipe data integer %d. If ini pakai logika if else, apabila atau jika uang bayar lebih kecil dari harga total, atau misal tadi 800, ini katakan 80.000 lebih kecil dari nilai total kan 160.000, kan artinya akan tereksekusi logikanya, maka akan terprint atau tereksekusi uang tidak cukup, karena di sini 80.000 itu lebih kecil dari 160.000. Tapi kalau else atau apabila enggak, selain kondisi if yang udah dideklarasikan, maka kita akan masuk ke logika kembalian. Kembalian ini adalah variabel yang dihasilkan dari uang bayar. Uang bayar itu yang ini yang udah dimasukkan user, uang bayarnya ini dikurangi harga total. Harga total adalah semua akumulasi buku yang telah dibeli oleh customer-nya kita. Jadi uang bayar dikurangi harga total nanti akan tersimpan dalam variabel kembalian yang mana bernilai %d atau integer. Nah, nanti akan tereksekusi atau terdeklarasi kembalian yang diberikan oleh kasir, kita sebagai kasir. Kembalian diberikan sama dengan rupiah %d baris baru dalam variabel kembalian. Variabel kembalian ini adalah memanggil dari ini variabel yang udah dibikin tadi dari uang bayar dikurangi harga total. Jadi kembalian ini akan muncul di sini di %d ini. Maka ada di sini kembalian yang akan diberikan adalah 640.000 rupiah. Nah, setelah itu karena semua logika udah tereksekusi dengan baik, maka di sini akan ada final atau penutup outro-nya. %n /n ini untuk ganti baris atau kasih jeda satu baris. Printf, kamu baru saja membeli %d integer buku. Kalian selamat membaca ya, jumlah beli. Jadi variabel jumlah beli ini kan kita tadi input 3 buku, jadi jumlah beli ini 3 dimasukkan ke dalam %d atau integer. Selamat, kamu baru membeli 3 buku. Oke, terima kasih telah berbelanja di toko buku Abian Dev. Ini printf biasa ya. Terima kasih telah berbelanja di toko buku Abian Dev. Dan selanjutnya kita tutup dengan return 0 yang berarti tanpa error atau programnya kita bisa tereksekusi dengan baik. Dan misal kita clear dulu. Contoh lagi adalah ketika kita run di sini, misal kita katakanlah beli buku yang dibeli 1, ya udah bisa 1, kita pilih buku yang kedua. Total harganya 60.000, uang yang dibayar misal katakanlah 10.000 cumanan. Maka di sini akan tereksekusi uang tidak cukup. Kalau misal kita run lagi, kita beli 3 buku, yang buku yang ke nomor 4, nomor 5, 6, nomor misal 90. Di sini pilihan tidak valid ya, atau ulangi karena tidak ada cash 90. Cash 10 misal. Oke, totalnya adalah 210.000. Kita masukkan uang 300.000 rupiah. Di sini adalah kembalinya akan diberikan 90.000. Kamu baru saja membeli 3 buku, keren, selamat. Terima kasih telah berbelanja di buku Abian Dev. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat dan juga membantu progres ataupun kinerja kasir toko buku yang mana bisa diimplementasikan bagi toko-toko buku terdekatnya kita. Itu saja dari saya Bintang Tordana, terima kasih.